Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di konten saya lagi ya, konten yang khusus tentang membahas kesehatan lambung sama kesehatan kecemasan yang berlebihan atau biasa kita sebut dengan anxiety ya. Untuk sore ini saya mau membahas sifat-sifat ketika orang-orang eh, terkena kecemasan yang berlebihan ya. Hmm, apa eh, Mulai terkena kecemasan berlebihan sampai pun dia sudah mengidap kecemasan berlebihan, sudah dia fix bahwa dia memang terkena, orang tersebut terkena kecemasan berlebihan atau anxiety. Kembali ke pengalaman saya pribadi saja ya, saya sedikit menceritakan ke pengalaman pribadi saya. Ketika saya terkena kecemasan berlebihan itu, saya memiliki sifat negatif ya. Sifat negatif itu seperti kayak yang pertama itu, sifat negatif yang paling kuat, yang paling dominan di diri saya itu sifat egois. Itu sifat egois, sifat tak mau kalah ya, sifat yang tak mau mendengar tapi maunya didengar. Hmm. Eh, apa Memiliki ini ya, maunya selalu, keinginan selalu harus di ini, keinginannya selalu harus didengar, sarannya selalu harus didengar. Ketika ada orang, pasangan ataupun keluarga yang memberi saran, semuanya saya tidak mau terima, walaupun itu saran semuanya baik untuk saya menolak ya. Itu sifat egois, mau menang sendiri. Kemudian ngikut juga sifat temperamen. Sebelumnya sifat-sifat itu saya tidak menyadari kalau saya seperti itu ya. Herannya kita biasanya tanpa sadar kita ternyata memiliki sifat itu. Nanti setelah bertambahnya waktu, saya evaluasi, ternyata baru sadar nanti ke belakang. Sifat yang kedua tadi sifat temperamen ya, mudah marah, hal-hal sepele, gampang emosional, soal soal yang hal-hal kecil saja misalnya. eh, Kalau contoh, ketika anak saya mau digantiin popok ya, misalnya contoh, ketika mau gantiin popok biasa, ibunya ngomong, biasa perintah ke saya ya, ya tolong gantiin pampers adek, soalnya biasa istri saya lagi ngurusan pekerjaan yang lain. Kadang saya di situ marah, malah kadang saya situ suka nggak terima. Kadang saya bilang, capek, nggak kuat, mau baring gini gini kayak itu salah satu contoh temperamen yang akhirnya kalau istri saya ngulang-ngulang, saya jadi cepat marah. Padahal itu kan kalau ditangkap dari untuk yang positif kan itu bagian daripada gerakan juga, dan bagian daripada kewajiban juga kan, membantu istri dalam dalam hal-hal yang kecil ya, dalam rumah tangga. Nah, saya nanti berapa jarak ke depan, berapa tahun ke depan baru menyadari itu, dan kemudian sedikit-sedikit berubah. Alhamdulillah banyak perubahan. Nah, kemudian yang ketiga itu, terlanjur banyak keinginan-keinginan. Ini salah satu juga penting. Terlanjur banyak keinginan-keinginan, dan ketika ingin, maunya segera untuk dipenuhi. Eh, eh, banyak eh, eh, apa Banyak keinginan, kemudian setelah ingin maunya segera dipenuhi. Nah, itu salah satu sifat negatif yang sangat kental melekat pada diri saya pada saat itu, sifat-sifat itu. Hmm. 1 tahun saya belajar lewat mentor-mentor, melihat perkembangan, melihat bagaimana caranya. Ini itu kan menjadi kebiasaan. Awalnya itu kan kebiasaan, banyak yang sepakat soal kebiasaan itu agak sulit ya untuk dirubah ya. Tapi alhamdulillah dengan niat, sejauh ini saya, beberapa tahun ke belakang, saya belajar untuk merubah sedikit demi sedikit, dan akhirnya alhamdulillah untuk sifat-sifat negatif seperti yang saya jelaskan tadi itu sudah mulai saya hilangkan. Hampir hampir beres saya mulai hilangkan sifat-sifat negatif itu. Jadi untuk teman-teman, saran saya dari pengalaman saya, eh, mungkin teman-teman semua yang nantinya juga yang akan menonton video ini pasti memiliki memiliki ini ya, memiliki satu watak yang sama ya, kira-kira ya. Temperamen, egois, kemudian keinginan harus segera dipenuhi, begitu banyak keinginan.
keinginan yang sebenarnya hampir susah untuk dijangkau tapi mau dipaksakan. Mungkin teman-teman lain mungkin hampir sama ya memiliki watak itu ya. Itu bisa dibilang watak-watak, salah satu watak-watak yang kemungkinan besar menjerumuskan kita kepada kecemasan yang berlebihan atau anxiety. Oke, jadi untuk PR-nya buat teman-teman semua, PR-nya yang baru terkena ataupun sudah lama terkena tapi belum ada perubahan, bisa coba untuk perhatikan kembali sifat-sifat kebiasaan negatif dan perlu merubah kembali sifat-sifat itu yang tadinya negatif menjadi positif agar kesehatan mental kita selalu terjaga, kesehatan mental kita membaik, dan kita menjadi sehat kembali paling tidak untuk beraktivitas sehari-hari aja. Oke, semoga video yang saya bagikan ke teman-teman semua bisa bermanfaat, bisa dipraktekkan, dan membawa perubahan untuk kesehatan mental kita semua ya. Oke, karena waktunya sudah masuk maghrib, masjidnya sudah mulai ngaji, saya akhiri dulu videonya. Nanti kita lanjut ke video berikut, temanya makanan apa yang saya bisa makan dan saya tidak bisa makan. Tentunya setiap makanan, setiap lambung orang berbeda-beda ya. Ada yang cocok makan yang ini, kemudian orang yang satunya juga tidak bisa cocok. Nanti saya akan bahas di video berikutnya. Oke, sebelumnya terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa tekan like-nya ya, subscribe-nya juga kalau bisa, biar ada video update baru bisa kita sharing-sharing kembali. Ataupun kalau ada teman-teman yang lagi pengen sharing tentang penyakit yang sekarang lagi dia derita, lagi dia rasakan sensasi-sensasinya, bisa komen aja langsung di videonya. Insya Allah saya ada waktu, saya akan balas semua komen-komentarnya. Oke, sekian dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.